Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Moko. Semangat, Oke. ya. Kembali lagi di mata kuliah perekonomian Indonesia. Di pertemuan kedua, sesi kedua, melanjutkan kemarin tetap dengan dosen kesayangan kita Pak Moko. Ya, Oke ya, Pak Moko, terima kalau kasih. tadi kemarin ya di pertemuan kedua sesi pertama kita membahas tentang paham politik liberalisme, maka menganut sistem perekonomian kapitalisme. Tapi kalau paham politik adalah komunisme, maka sistem perekonomiannya adalah sosialisme. Ya. Ya, oke. Ya. Kita lanjutkan adalah Ya. kemudian Sekarang, ya kita masuk kita ke masuk ke sistem ekonomi campuran. Dengan SEC, sistem ekonomi campuran. Apa yang dicampur, ya, Pak? Ya. Jadi yang campur itu tidak hanya kopi susu ya. Sistem ekonomi juga. Iya, Ya, enggak bisa. kopi susu aja, Pak. Ya. Kopi dan susu dicampur. Ya. Oke. Jadi kalau ibaratnya itu kalau murni kan kita minum susu saja saja, atau kopi saja. kopi aja. Campuran itu campuran dari kopi dan Iya, susu. Nah, akhirnya- yang dimaksud sistem ekonomi campuran itu campuran antara kapitalisme dan sosialisme. Oh, makanya Jadi kadarnya yang mana yang lebih dominan. mungkin kalau di kopi kadar susunya lebih tinggi dari Nah, kopi ada kalau tuh. ada yang suka apa itu yang kopinya banyak Ya, misalkan. ada yang Susunya kopinya dikit aja. susunya dikit ya. Ini warnanya gelap. Iya, Nah. ada yang susunya banyak, kopinya dikit. Dikit. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi sistem ekonomi campuran. Jadi saat ini sistem ekonomi yang banyak dianut. Jadi tidak ada lagi sistem ekonomi yang murni Oke. kapitalisme atau murni sosialisme sudah tidak ada Sudah lagi. tidak ada ya. Tapi kan hanya dalam tataran teori lah. Oke. Tataran teori ciri-cirinya seperti itu. Dalam prakteknya sebenarnya yang berlaku Kebanyakan saat ini sistem ekonomi campuran. kebanyakan dari sebuah negara itu pasti hampir banyak ya Ya. menganut sistem ekonomi yang campuran Ya. tadi. Nah, itu meskipun demikian, tetapi kalau kita menyebut negara Amerika itu tetap Liberalis. kapitalisme ya. kapitalisme. Oke. Meskipun di sana juga ada campuran pemerintah. Ya. Jadi campurannya itu kadarnya Kadarnya lebih sedikit lebih terbatas. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang benar-benar murni kapitalis atau yang sosialis, sosialisme. tetapi kadarnya lebih banyak mana kapitalis atau lebih banyak sosialis. Ya, yang makanya terjadi seperti itu. condong Ya. ke kapitalis ketika Ya. kadarnya lebih banyak kapitalis. Ya, benar. Oke. Ya, jadi sistem ekonomi campuran ini banyak dianut atau berlaku di negara sedang berkembang. Termasuk Indonesia berarti ya? Ya, termasuk Indonesia. NSB negara sedang berkembang. Nanti kalau ada singkatan NM negara maju. NM ya. NM negara maju, NSB negara sedang berkembang. Kemudian Sebagai contoh misalkan sistem ekonomi campuran dengan kadar kapitalisme yang tinggi itu sebenarnya Filipina. Karena Filipina kita ketahui memang dulunya itu negara jajahan Amerika ini. Sehingga ya dia kadar kapitalismenya tinggi. Gara-gara dulunya Ada pengaruh pengaruh dari oleh Amerika ya. Sehingga ada legacy ya, warisan dari sana ya. Ya. Oke. Berpengaruh. Ya, kemudian kalau sistem ekonomi campuran dengan kadar sosialisme yang tinggi, yang lebih besar misalkan India. Karena India itu lebih ke sosialisme yang tinggi ya. Oke. Ya, ini kalau sekilas kapitalisme itu pada dasarnya adalah campuran antara kapitalisme dan sosialisme. Lebih condong kemana tergantung dari negaranya masing-masing. Begitu juga negara Indonesia. Indonesia kita bisa menilai sendiri sebenarnya. Indonesia lebih kemana, Pak? Kalau saya melihat negara kita kadar kapitalisme lebih besar. Kadar kapitalismenya. Kadar kapitalismenya. Berarti kita campuran tapi lebih ke arah lebih barat condong ya. ke kapitalis. Karena memang saat ini pengaruh kapitalisme ini yang dominan di dunia saat ini. Ya, oke. Ini yang arus kuatnya memang kapitalisme di berbagai negara ini. Oke. Kemudian ini beberapa nama sistem ekonomi kita pada sejak masa kemerdekaan ya. Misalkan ini ada sebutan ekonomi perang dan gerilya, pembangunan ekonomi terpimpin dulu, ada ekonomi demokrasi, beberapa sebutan saja yang menonjol pada waktu itu. Jadi sebutan masa dari masa ke masa tentang ekonomi di Indonesia ya sebutannya saja ya. Sebutannya aja. Terus saat ini 2003 sampai saat ini ada ekonomi desentralisasi. Artinya apa? Jadi, itu desentralisasi? Pemerintah memberikan
otonomi kepada daerah. Nah, saat ini kan dulu sejak tahun lalu ada era otonomi daerah. Saatnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada atau daerah, delegasi kepada delegasi wewenang kepada daerah untuk mengelola ekonominya di daerah sendiri ya. Makanya kita sebut dengan ekonomi desentralisasi. Tadi kan disebut ya, kalau D itu meniadakan. Jadi sentralisasi. Sentral itu pusat. Jadi pengaruh pusat itu dihilangkan. Jadi sekarang berbagai daerah masing-masing memiliki kewenangan untuk mengelola ekonomi di daerah masing-masing. Jadi bukan semua tergantung pusat lagi ya. Betul ya. Jadi kewenangan yang lebih besar. Kewenangan lebih besar. Ada hal-hal tertentu yang masih diatur pusat. Jadi itu kewenangan pusat, tetapi secara umum lebih banyak diberi kebebasan. Jadi kalau kita berada di wilayah Surakarta nih, otomatis Surakarta memiliki kewenangan untuk mengelola ekonominya sendiri, walaupun tetap ada campur tangan pemerintah, tetapi sudah lebih banyak daerah masing-masing yang mengelola ya Pak. Itu namanya ekonomi desentralisasi yang saat ini yang berlaku di Indonesia. Kemudian sekarang kita masuk ke sistem ekonomi Indonesia. Ya, ini ya. Sistem ekonomi Indonesia. Ya, sistem ekonomi Indonesia. Apa yang coba kita lihat ciri-cirinya di negara kita. Jadi kan kalau sebutannya mungkin bisa berubah-ubah seperti tadi ekonomi desentralisasi, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila misalkan. Nah, sebutannya bisa berubah. Tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya seperti ini. Jadi kepemilikan mengakui individu tadi. Betul. Kan, kita mengakui kan, ciri kapitalisme tadi. Tetapi ini kecuali sebenarnya menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam pasal 33 itu ya. Ayat 1 ya ini. Ada pembatasannya ini. Kompetisi diberi kebebasan antar individu. Jadi sistem ekonomi ini kita bisa merasakan, bisa mengamati sebenarnya yang mewarnai kehidupan ekonomi negara itu seperti apa ya, antara lain kira-kira seperti ini. Yang kira-kira betul. Penerimaan imbalan atas basis kerja tidak dikekang. Karena orang boleh mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi. Betul. Misalkan menjadi YouTuber itu misalnya pendapatannya bisa melebihi dari bisa ratusan juta ya per bulan. Itu. Gila memang YouTuber zaman sekarang, Pak. Dan sebagainya ini tidak ada batasan. Jadi kita lebih ke kalau arah mampu ya dipersilahkan kan gitu. Betul. Ini kemudian memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan sistem ekonomi yang berkembang. Ya, karena perbedaan latar belakang sejarah, sosial, kultur dan kondisi geografis. Nah, maka ini sistem ekonomi Indonesia adalah diturunkan dari nilai-nilai dalam Pancasila. Ya, betul. Ada 5 sila itu ya. Ini adalah gambaran dari sistem ekonomi Indonesia. Maka bisa kita simpulkan sebenarnya Indonesia lebih ke kapitalis atau lebih nuansanya itu lebih ke kapitalisme yang lebih dominan. Jadi tetap tapi meskipun demikian pemerintah tetap mengatur tidak benar-benar dibebaskan. Tidak benar-benar dibebaskan. Ada tapi campuran berarti kita ya, campuran tapi lebih condong ke kapitalis. Iya, benar. Kemudian. Kemudian satu lagi yaitu sistem ekonomi Islam. Ini gimana nih Pak? Sebenarnya sistem ekonomi Islam ini jauh lebih tua dari kapitalisme dan sosialisme tadi. Jadi sebetulnya sistem perekonomian yang ada di dunia ini tadi ada liberalisme, kapitalis dan sosialis nih. Ada yang lebih tua sistemnya sebenarnya. Jadi kalau sistem ekonomi kapitalisme sosialisme itu kan kira-kira abad 16-17 itu. Abad ke-16 dari Adam Smith itu. Jadi pengaruh mazhab Fisiokrat di Eropa pada waktu itu abad pertengahan abad 16-17. Nah, kalau Islam ini kan sejak Islam itu kan dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini kurang lebih sudah abad ke-6. 6 sampai abad ke-12. Ini kan lebih tua, jauh lebih tua. Nah, itu seperti apa ini sistem ekonomi Islam? Jadi kalau sistem ekonomi Islam ini kata di sini kalau ilmunya ilmu mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan ajaran Islam tentunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tujuannya adalah membantu manusia mencapai
kemenangan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ada kuncinya di dunia dan di akhirat. Jadi meskipun negara kita itu mayoritas penduduknya 80% lebih itu adalah Muslim atau beragama Islam, tapi ada motor lewat Pak. ya, Ya mayoritas penduduk. tapi kita iya. tidak menganut sistem ini. Meskipun tapi sebagian masyarakat itu mengadopsi sistem ini. Maksudnya menjalankan ini, menjalankan melalui kegiatan dalam perbankan atau perbankan syariah misalkan. Jadi kita mencoba kembali ke sistem ekonomi Islam ini. Jadi ini bukan secara legal formal bahwa kita menganut ekonomi Islam, tapi ini dalam praktek saja, dalam praktek sehari-hari. Meskipun kita tidak menyebut, meskipun secara legal formal itu karena kita bukan negara Islam, kita negara Pancasila kan, tapi nilai-nilai Islam itu tetap ada. Ya, tetap mewarnai kehidupan kita. Jadi kita masyarakat mayoritas di Indonesia kan memang dominan beragama Islam, tetapi kita tidak menganut sistem ekonomi Islam. Tetapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari kita ada loh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Contohnya tadi ada bank syariah. Ada bank konvensional, ada bank syariah. Tetapi dalam sistem ekonomi secara bernegara kita nggak menganut sistem ekonomi Islam ya Pak. Betul. Ini hanya dalam prakteknya. Dalam prakteknya ada sebagian masyarakat kita yang mulai berpaling ke ini karena meyakini bahwa inilah yang lebih baik atau bahkan yang paling baik. Karena ini sistem ekonomi Islam itu bukan dari manusia tapi dari Al-Quran dan As-Sunnah yang otomatis Al-Quran itu dari Allah, itu kan aturan Allah. Ya betul. Kalau kapitalisme, sosialisme itu kan ciptaan manusia ya, gagasan atau ide dari manusia. Betul. Kalau sosialisme itu dari Karl Marx. Sosialisme dari Karl Marx, komunisme dari Karl Marx. Kalau kapitalisme itu kan dari mazhab Sokrat. Jadi Adam Smith itu mendapat pengaruh mazhab Sokrat. Berat juga ya. Kemudian kalau dari sistem ekonomi apa bedanya atau ciri-cirinya seperti apa? Kemudian prinsip. Ini prinsipnya. Prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakan dengan dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme. Itu seperti apa? Ini ya. Jadi kalau dalam ekonomi Islam itu sumber daya itu dipandang sebagai pemberian atau titipan lah ya. Maka kita sering bahwa harta hanya titipan. Iya, kita harus menyisihkan. Maka sebagai barang titipan kita harus mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan dan mesisihkan ya, ada hak atas orang lain juga. Ya, benar. Nanti di sini ada juga. Kemudian ini mengakui kepemilikan itu tetap dalam ada batas tertentu. Nah, ini kan hampir sama tadi. Dalam batas tertentu. Tapi ini dipandang sebagai titipan. Kekuatan penggerak utama ekonomi adalah kerjasama, musyawarah ya. Maka ada istilah mudorobah. Mudorobah ya, benar mudorobah. Apalagi beberapa akad dalam perbankan perbankan itu tuh bahwa ini itu. Bukan tapi kebersamaan, gotong royong. Apa itu namanya kalau gotong royong dalam bahasa Islamnya? Ya ada seperti itu ya Pak. Seperti mudorobah dan sebagainya. Ya betul. Kemudian menolak terjadinya akumulasi kekayaan oleh segelintir orang kecil aja ya. Tapi bersama-sama. Menjadikan kepemilikan penggunanya dirancangkan untuk kepentingan banyak orang. Nah, ini adalah ciri-ciri dasar ekonomi Islam. Harus takut pada Allah dan hari akhir karena segala sesuatunya nanti akan dipertanggungjawabkan betul. Kemudian ini ada zakat ini. Yang ini tadi ya. Ini kan sebagian harta kita adalah milik orang yang membutuhkan. 2,5%. 2,5%. Zakat mal. Ini adalah prinsip dasar dari ekonomi Islam. Dan satu lagi. Ada satu lagi Pak. Melarang riba. Ini yang paling penting nih. Dalam segala bentuk. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dan yang konvensional. Betul. Maka dalam sistem perbankan kalau bank syariah tidak ada riba, tapi bagi hasil. Kalau dalam bank konven istilahnya bunga. Kalau dalam Islam bagi hasil. Kemudian satu lagi konsepnya ekonomi Islam, konsepnya adalah ini. Jadi keberhasilan ekonomi Islam tergantung pada sejauh mana ya penyesuaian yang dapat dilakukan antara keperluan kebendaan dan rohani. Jadi artinya harus ada keseimbangan antara
istilahnya antara kerja dan ibadah misalkan. Ini sebagai Antara- keberhasilan sistem ekonomi diukur dari bahwa dari rohani dan dari apa ya, Kebendaan dunia tadi ya. ya. Oke. Antara jasmani rohani. Jadi kita artinya tidak melulu bekerja mengejar Mengejar harta Harta kekayaan dan saja. sebagainya, Tapi tetapi harus juga mengejar hari akhir. ya kebutuhan rohani Oke. harus Terpenuhi juga. diperhatikan juga. Oke. Itu Ya. konsep ekonomi Islam. ya ada keseimbangan. Maka dasarnya adalah ini ya. Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 Oke. dan ayat 20. Oke. Jadi maka sekilas jadi dalam Al-Qasas ini Mhm. mungkin yang sudah tidak asing, carilah carilah Harta. bukan cari kekayaan. harta, wabtaghi fima atau carilah apa yang dianugerahkan Allah, kebahagiaan hidup akhirat. Oh. Tapi jangan dilupakan bagianmu di dunia. Oh, Jadi jadi lebih kita boleh mencari dunia, tapi jangan tetapi tapi yang sebenarnya yang hakiki itu yang malah ya. yang kehidupan Karena akhirat. tadi yang dibacakan tadi akhirat dulu ya. Ya. Tapi jangan melupakan dunia. Ya, Enggak jangan kebalik, jangan Karena- dunia dulu tapi jangan melupakan akhirat, tapi akhirat dulu tapi jangan melupakan dunia. Artinya Ya. dunia itu sebenarnya nomor 2. Ya, karena yang apa itu tadi, karena dunia kan sementara, Sementara. ya, akhirat betul. selamanya. Wah, luar biasa Ya. Pak Ustadz. Jadi Ya. Oke. Ya, saya kira ini Oke. tentang sistem ekonomi Ya. Indonesia. Ya, Jadi ada banyak sistem ekonomi. yang ada di dunia, Yang ada di kemudian dunia ini. Indonesia bisa kita simpulkan Ya, sebenarnya tadi. menganut mana. Ya, Dan- maka nanti dalam materi ini nanti ada tugas tentang saya minta untuk mahasiswa membuat makalah tentang sistem ekonomi Islam. Bukan Islam, sistem ekonomi Indonesia. Indonesia bikin makalah, tapi ada durasi waktu yang akan dikumpulkan. Jadi Ya, bukan nanti. bukan formatnya seperti apa Ya. dan sebagainya, nanti langsung Nanti dari kalau dulu di perkuliahan online itu nanti harus dipresentasikan. Karena tadi ini perkuliahannya masih apa itu online, Online. ya mungkin nanti hanya dikumpulkan. hanya saja. dikumpulkan saja. Ya. Tugas kelompok atau individu, Pak? Tugas kalau ini karena online nanti individu. Oh, jadi individu, tapi Individu. pengumpulannya tidak mepet kok. Senang Ya, aja, ya. tenang aja. Ya. Jadi ada copot Pak. Jadi ada tugas, tetapi memang pengumpulannya tidak dalam durasi yang cepat ya. Ya. Ada waktunya yang udah diperhitungkan sehingga tidak menjadi beban yang berat. Ya. Ya. Jadi sekarang banyak era informasi nanti Ya, kan bisa bisa betul. browsing Ya. banyak sumber-sumber ini. Oke. Bisa dicari. Cukup sekian dulu Ya. Pak Moko, pertemuan kedua, ada sesi pertama dan pertemuan dua sesi kedua Ya. mengenai gambaran sistem ekonomi yang ada di dunia dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Silakan kalau ada pertanyaan kumpulkan di WA atau langsung nanti bisa dijawab oleh Pak Moko, dan pertanyaan-pertanyaan itu akan kita kumpulkan dan kita jawab ulang di podcast Q&A di pertemuan 3 dan pertemuan keempat. Jadi sela-sela pertemuan 3 dan pertemuan keempat itu nanti ada podcast yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, walaupun sudah dijawab pun kita akan ulang kembali sehingga mahasiswa kita harapkan bisa jauh lebih paham. Gitu Pak Moko. Ya, Terima kasih mahasiswa dan terima kasih juga Pak Moko atas waktunya menjelaskan tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.